kan bulan ini ada Ada apa, hayo? Lupa kan kalau tanggal 15 Maret itu ada apa? Sindiran dan cibiran kembali didapatkan oleh Lesti Kejora di sosial media. Baru-baru ini dalam sebuah postingan di sosial media berkaitan dengan sebuah promosi yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar mendapatkan cibiran dan sindiran dari netizen. Netizen ramai-ramai mengatakan hal-hal yang tidak baik berkaitan dengan Lesti, bahkan sudah masuk dalam kategori body shaming. Di antaranya ada membahas mengenai tangisan Lesti Kejora, yang mana tangisan Lesti Kejora menjadi sindiran dan bahan ejekan netizen. Sebagian mengatakan bahwa Lesti Kejora selalu khas dengan tangisannya dan menyebutkan bahwa Lesti Kejora itu pasti akan tampil dengan tangisannya. Lalu bagaimana sudut pandang Islam berkaitan dengan tangisan? Apakah tangisan itu hal yang jelek atau malah merupakan hal yang baik? Mari kita simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai air mata menjadi bulian. Hal ini berkaitan dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang baru-baru ini jadi bahan sindiran di sosial media di Instagram, di mana ada sebuah postingan tentang promosi marketplace yang secara langsung dipromosikan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Tetapi sayang sekali, dalam komentar postingan tersebut, banyak netizen yang malah mencibir melakukan pembulian secara tulisan. Dan dalam tulisannya itu bukan hanya sebuah sindiran, tetapi masuknya dalam body shaming. Tentu ini merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan, karena sudah menjurus pada penghinaan. Ada yang menghina seperti ini, mengatakan mirip tukang penjual. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Ini sudah masuk dalam ranah body shaming, dan tentunya ini adalah hinaan yang masuknya dalam dosa besar. Karena telah menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Allah perjelas dalam Al-Qur'an, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah sebuah kaum menghina kaum yang lain. Siapa tahu kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Dan janganlah wanita itu saling menghina kepada wanita yang lain, karena siapa tahu wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghina. Dan ini kebanyakan yang komentar seperti itu adalah wanita tersendiri. Dan selanjutnya juga yang menjadi bahan sindiran untuk Lesti itu adalah komentar yang berkaitan dengan tangisan. Ini komentar tangisannya. Ada yang mengatakan pasti sedikit-sedikit nangis, gak asik. Banyak lagi komentar-komentar yang lain yang berkaitan dengan tangisan. Ini mungkin karena mereka belum mengetahui bagaimana konsep tangisan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan hati dengan tangisan, dan Allah itu akan selalu dengan orang-orang yang hatinya itu pecah, yang gampang tersentuh. Innallaha ma'a kusuri kulubikum. Allah itu bersama dengan orang-orang yang hatinya itu pecah, yang gampang tersentuh ketika mendengarkan nasihat, yang gampang menangis ketika teringat dengan dosa, yang gampang tersentuh ketika melihat hal yang bersifat menyentuh hati. Artinya ya seperti itulah. Tangisan itu adalah ciri hati itu masih hidup. Ketika seseorang mendengarkan sebuah ceramah, mendengarkan sebuah mau'izah, penjelasan tentang agama, tentang dosa, lalu hatinya tidak tersentuh sama sekali, air matanya tidak bisa menetes, maka itu ciri dari hati yang sudah mati. Jadi jangan sampai
disalah artikan ketika ada seorang yang menangis lalu dikatakan cengeng. Bukan seperti itu. Tidak setiap tangisan yang keluar itu merupakan sebuah tanda kelemahan seseorang. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa ia merupakan orang yang simpati. Ia merupakan orang yang dapat mengerti orang lain. Ya, seperti itu. Dan ini juga ada sebuah kisah, di mana kisah ini berkaitan dengan salah satu waliullah wanita bernama Syawana. Syawana ini adalah tadinya seorang wanita yang banyak sekali dosanya, banyak kesalahannya, tetapi suatu saat ia mendapatkan hidayah. Dan hidayah tersebut membawanya menjadi sosok wanita solehah yang banyak menangis. Bahkan diceritakan Syawana itu setiap saat gampang sekali menangis. Ketika mendengarkan lafaz Allah, maka ia tidak akan tahan untuk mengeluarkan air mata. Pasti air matanya itu berlinang. Ketika mendengarkan tentang ayat suci Al-Quran, tentang hal-hal yang bersifat dengan keagamaan, maka Syawana itu akan menangis. Dan diceritakan juga bahwa Syawana ini adalah salah satu calon penghuni surga. Jadi jangan sampai kita meremehkan wanita yang menangis, lalu menjadi sindiran. Ini kebanyakan yang komentarnya ini wanita. Kenapa tidak bisa saling mengerti antar wanita? Kenapa malah saling menyindir? Kenapa saling menjatuhkan? Ya, intinya kita sebagai netizen jangan sampai membuat hal-hal yang malah merugikan kita sendiri dan kita menjadi orang yang berdosa. Kita harus menyadari bagaimana konsep agama yang betul dan yang baik. Bahkan kita juga harus mengetahui apakah yang kita lakukan ini berfaedah ataupun tidak. Jadi jangan sampai kita ya melakukan hal-hal bully ataupun apalah di sosial media gitu. Kita jaga diri kita dari perbuatan tersebut. Dan kita intinya harus mengerti orang-orang yang gampang menangis itu bukan menunjukkan sebuah kecengengan. Bukan menunjukkan orang yang lemah. Tetapi orang-orang yang gampang menangis itu adalah orang-orang yang masih hidup hatinya. Orang-orang yang gampang tersentuh hati dan dapat merasakan perasaan orang lain. Dan ingatlah, Allah itu selalu dengan orang-orang yang pecah hatinya. Innallaha ma'akusuri qulubikum. Mungkin itu sahabat netizen yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya doakan semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Leslar dan Abang L juga. Al-Fatih Bilarnya semoga tetap sehat walafiat. Dan saya juga meminta dukungan untuk channel ini agar tetap menyebarkan hal-hal yang baik, menyampaikan hal-hal yang positif. Dengan cara sahabat sekalian subscribe ya channel ini, like videonya serta share juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.